pagi hari ini? Baik ya. Sebelum kita mulai, Bapak akan memutar sebuah video yaitu lagu Indonesia Raya. Semuanya silakan berdiri. Sebelum mulai pembelajaran, silakan berdoa dulu. Baiklah sekalian, sebelum kepada materi, Bapak akan langsung dulu. Semuanya hadir? Ada yang punya hadir? Satu orang, Erina ya. Beliau sedang sakit, kita doakan Erina cepat sembuh dan bisa beraktivitas belajar seperti ini. Ya. Baik anak-anak sekalian, untuk supaya kita dalam pembelajaran ini semangat, terus kalian coba kalian silakan berdiri dulu sebentar. Bapak akan coba untuk konsentrasi kalian ya. Misalkan kalau Bapak bilang pagi, kalian cukup tepuk satu. Kalau siang, kalian tepuk dua kali. Kalau malam itu senyap karena malam itu sunyi dan senyap. Oke? Pagi, siang, malam. Nah, coba ya. Kita
coba lagi berapa kali lagi? Satu kali lagi. Bisa ya? Pagi, siang, malam. Nah, masih ada ya? Belum selesai? Kasih coba lagi. Pagi, siang, malam. Nah, itu udah bagus. Silakan. Baik, teman-teman sekalian. Minggu lalu Bapak sudah menjelaskan atau menerangkan tentang sejarah kelahiran Pancasila. Bagaimana Pancasila itu dibentuk dan siapa saja orang-orang yang terlibat di dalamnya. Ya. Nah sekarang untuk hari ini Bapak akan coba membawakan tema yaitu norma dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, dan norma dalam kehidupan bermasyarakat ini diharapkan kalian nanti bisa menganalisis pengertian norma dalam masyarakat dengan baik dan benar berdasarkan tayangan video. Peserta didik dapat menafsirkan pentingnya norma dalam kehidupan masyarakat dengan baik dan benar. Peserta didik mampu menyimpulkan norma yang ada di dalam masyarakat dengan benar. Nah, sekalian, untuk selanjutnya, adakah di antara kalian yang kalau misalkan berbicara tentang norma, apakah ada yang sudah tahu atau sudah membaca atau sudah pernah mendengar kata-kata norma? Pernah, ya? Kira-kira norma itu apa sih? Kota, baik. Norma itu adalah kota. Nanti kalau misalkan kalian masuk rumah, yang biasa kalian lakukan itu apa? Membaca. Walaupun itu rumah kalian sendiri, apalagi rumah orang lain, ya. Jadi misalkan Bapak kasih contoh ini misalkan di pintu nih, walaupun ini rumah sendiri misalkan, ini pintunya, assalamualaikum, gitu kan? Nah, itu rumah kalian sendiri, apalagi rumah orang lain. Terus termasuk norma apa apabila kalian masuk ke rumah orang atau ke rumah sendiri? Kira-kira norma apa? Norma besok, karena kita berupaya berbuat sopan, ya. Terus kalian bisa bayangkan nggak kalau misalkan tidak ada norma dalam kehidupan kita sehari-hari? Kira-kira seperti apa? Akan kacau. Terus apa lagi? Hidupnya tidak teratur. Ya. Baik, kalau kalian sebelum kita masuk di Bapak akan mendengarkan sebuah video. Kalian tolong simak baik-baik videonya, ya. Ini video pembelajaran tentang norma dalam kehidupan. Ya. Tolong simak ya. Lagi di pembelajaran pendidikan Pancasila Constitution SNMTF yaitu bab 2 di mana bab 2 itu judulnya tentang norma dan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam sebuah pembahasan kita yaitu bagian tentang norma masyarakat. Nah, kami mengingatkan kembali ada beberapa sebuah pembahasan yang diingatkan dalam konteks yang pertama dan kewajiban sebagai dasar hukum tulis, yang keempat yaitu berdasarkan undang-undang dasar negara tahun 1945 dan yang terakhir adalah menjadi undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, dari kelima pembahasan ini diterapkan seperti apa masyarakat. Nah,
Kalau mau masuk rumah, apa yang semestinya dilakukan? Maka seorang warga negara yang baik, ya, tentu akan mengucapkan salam lebih dahulu sebelum masuk ke rumah. Ya, mengucapkan salam sebelum masuk ke rumah itu merupakan salah satu contoh dari kalau rumah tersebut adalah rumah sendiri, apalagi kalau rumah itu lainnya kita ucapkan salam terlebih dahulu atau terlebih dahulu lalu mengucapkan salam. Nah, seperti itu di rumah suasana kehidupan bersama menjadi lebih penting dan selalu jadi sekali lagi ketika kita menggunakan atau menerapkan norma tersebut, contohnya tadi masuk ke orang lain atau rumah sendiri dengan mengucapkan salam untuk itu terlebih dahulu, maka ketika dilakukan dengan baik maka akan menjadi yang bermasyarakat menjadi lebih dan juga menjadi jadi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan norma? Norma merupakan aturan untuk menata kehidupan manusia di dalam masyarakat. Sekali lagi, norma itu merupakan aturan untuk apa itu untuk menata kehidupan manusia di dalam masyarakat. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat keluarga kelompok dalam masyarakat. Sekali lagi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwasanya kemudian itu merupakan aturan atau ketentuan yang mengikuti atau mengikat keluarga kelompok dalam masyarakat. Ketika tidak melaksanakan norma maka dikenai sanksi yang terjadi maka bila tidak melanggar norma maka akan dikenai sanksi. Contohnya di Aceh, sanksi melanggar norma antara lain itu dicambuk punggungnya. Dan sedangkan di Kalimantan seperti Papua ada beberapa sanksi ketika kita melanggar beberapa norma yang diterapkan di dalam suatu masyarakat. Nah, sanksi di Kalimantan seperti Papua ada sanksi berupa keharusan membayar denda berupa hewan ternak untuk pelanggaran norma. Dan di masing-masing daerah tentu ada juga ini sanksi khusus yang diterapkan suatu masyarakat. Nah, apabila kita melanggar suatu norma maka akan dikenai sebuah sanksi. Tadi contohnya di Aceh, jadi yang melanggar suatu norma maka akan dikenai cambuk umumnya. Sedangkan di Kalimantan sebagai Papua apabila melanggar sebuah norma yang diterapkan masyarakat, salah satu sanksinya berbeda dari berbagai sanksi. Salah satu sanksinya di Kalimantan di Papua itu adalah harus membayar denda berupa hewan ternak untuk pelanggaran norma. Nah, di dalam kehidupan masyarakat norma bisa berupa aturan yang tertulis maupun aturan yang tidak tertulis. Jadi norma itu bisa dibedakan menjadi dua, ada norma yang bentuknya aturan tertulis dan ada juga aturan yang tidak tertulis. Nah, aturan yang tidak tertulis ini contohnya akan memakai norma adat istiadat ya, istiadat itu yang dari ucapan atau perkataan dia seperti itu. Sedangkan norma-norma yang tertulis salah satunya adalah buku, media norma agama, yaitu tertulis di aturan-aturannya sekedar yang lain. Oke, selanjutnya yang juga yang penting terdapat beberapa yang penting norma tersebut adalah yang pertama yaitu menciptakan ketertiban dan juga keamanan bersama. Yang kedua mencegah benturan kepentingan warga negara atau antar warga. Dan ketiga membentuk aktor-aktor manusia yang keempat menjadi petunjuk bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan masyarakat. Itu penerapan dari tadi ketika semua norma itu benar-benar dilaksanakan
dipatuhi pria pasti. Jadi tentunya adalah bisa menciptakan ketertiban dan juga tentunya semua warga negara itu pasti pengen tertib dan juga makanya patuhi setiap norma untuk berkomunikasi. Contoh ya. Itu kalau tempat ya. Itu. Kelompok lima ya. Silakan anak-anak, bapaknya sudah sampai menurut analisis kali ini termasuk kepada pelanggaran normal nanti dimasukkan di data kajian ini termasuk yang pelanggaran normal nanti pengertiannya bagaimana dan sanksi dari normal ini seperti apa yang sesuai tadi tayangan video ya. Yang lain kalau dikatakan, kalau nanti boleh menanggapi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan diri. Sebelum kami melanjutkan dan kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Muhammad Abdullah Diri dari Pendidikan. Di sini kami akan gambar dari nomor 1 ini menunjukkan dari baku ini norma hukum. Pengertiannya, norma hukum adalah pengaturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara bersifat memaksa sehingga perintah dan larangan dalam produk hukum harus ditaati oleh masyarakat. Kalian kayak orang semangat deh, boleh tepuk tangan buat temannya.
Kurang lebihnya segitu dari kami. Bila ada kesalahan, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenang buat Nah, sebelum ke kelompok 2, apakah ada tanggapan dari kelompok yang lain mengenai presentasi kelompok aturan? Pertama ini kan asalnya dari bahasa Inggris, non. Kalau dari bahasa Yunani, nomoi. Kalau bahasa Arab adalah kaidah. Kalian pernah dengar istilah kaidah? Nah, norma itu adalah kaidah. Artinya adalah aturan. Di mana ada aturan, aturan itu seperti tadi Bapak bilang, ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Kalau yang tertulis, misalkan norma hukum contohnya, itu kalau dilanggar akan mendapatkan sanksi. Ada yang mau memberikan contohnya? Sanksi hukum, coba sanksi hukum yang gampang, ya. Ada yang mau memberikan contohnya enggak? Peserta diskusi ini bagaimana atau orang per orang siapa saja yang melanggar hukum, terus sanksinya seperti apa? Tunjuk tangan, silakan. Ya, silakan Adila. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan buat kalian. Jawabannya bagus sekali. Setiap orang wajib membayar pajak itu banyak sekali ya. Ada PBB, pajak bumi dan bangunan, ada pajak kendaraan bermotor. Makanya kalau misalkan menunggak pajaknya itu dikenakan sanksi. Ada lagi ya hukuman atau yang memberikan contoh, misalkan tentang hukum lalu lintas, misalkan ada yang memberikan nggak contohnya lalu lintas? Ya, silakan Ucup. Bagus sekali, tepuk tangan buat temannya. Tidak memakai? Ya, kita punya kendaraan. Pajaknya sudah dibayar. Terus surat izin mengemudinya punya, tetapi apa? Satu, tidak memakai. Itu pelanggaran bukan? Akan mendapatkan sanksi tidak? Mendapatkan sanksi. Sanksinya apa? Membayar dan gitu ya. Nah itu, baik anak-anak sekalian, itulah sekilas refleksi tentang diskusi yang kita laksanakan hari ini. Untuk selanjutnya, Bapak akan sekali lagi menguatkan kembali bahwa yang namanya norma kembali norma yang akan tentunya harus kita laksanakan, harus kita patuhi bersama-sama supaya apa? Yang pertama, lingkungan kita tertib. Ya, di antaranya itu tertib saja. Sudah tertib kan merasa aman. Kalau sudah aman, nanti kesalahannya sudah gitu ya. Baik, ini ada soal dari Bapak. Soalnya hanya 3, ya. Soalnya hanya 3. Bapak bagikan saja lembar soalnya. Silakan diisi tapi diskusi lagi. Ya, ada soal dari Bapak yang 3. Ada 3 soalnya. Silakan langsung diisi di sini ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4. Kelompok 5 kami bakar. Ya, di bawah. Soalnya ada 3, silakan diisi. Nanti Bapak periksa ya sudah diisi, diberikan ke Bapak. Dijawabnya di bawahnya ya. Soalnya 5 menit bisa selesai. 6 menit ya. Boleh mulai.
Nanti kalau sudah selesai itu konsultasi Pak. Setelah Bapak periksa, ternyata jawabannya rata-rata betul semua. Pertanyaannya seperti ini, kalau mau ke rumah apa yang biasa kalian lakukan? Menutup pintu dan menjawab saat kan menutup pintu dan menjawab saat, kalaupun ada yang menutup pintunya dari luar ya. Cara-cara seperti itu. Yang kedua, termasuk norma apa ketika kalian masuk ke rumah orang lain atau rumah kita sendiri, itu norma norma. Yang ketiga, bayangkan oleh kalian bagaimana kalau tidak ada norma dan aturan di sekolah, apa yang terjadi? Hidup banyak kekacauan dan banyak tindak kriminal. Ya, ini semakin luas kan? Akan menjadi kacau dan sering terjadi masalah karena tidak saling hormat nanti antar ya. Pada saatnya sudah kita belajar 2 kali 40 menit ya. Bapak akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini ya. Bagaimana perasaan kalian? Senang sekali belajar dengan ya, alhamdulillah ya, senang sekali ya. Dan dari awal sampai akhir sudah Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian yang mana dalam pembelajaran ini kalian belajar dengan semangat ya, dengan sungguh-sungguh walaupun masih malu-malu presentasinya. Nanti lagi ke depannya kalian presentasinya jangan malu-malu ya. Kalian adalah nantinya seorang pemimpin ya. Doakan kalian nanti di masa depan menjadi seorang pemimpin yang soleh. Jadi jangan malu kalau presentasi. Kalian coba mengungkapkan isi dari pikiran kalian, perasaan kalian itu dengan lengkap, dengan baik dan benar tentunya. Ya, tidak grogi, tidak malu kepada temannya, ya. Jadi supaya kalian dibiasakan. Karena kalau tidak dibiasakan, kita itu ke depan pengen ketawa, ya, jadi main-main, malu ada temannya pada tahu. Biasa saja. Ini adalah nanti suatu saat kalian menjadi seorang pemimpin, wah, sudah siap. Baik, dan kalian perasaannya senang ya? Bu? Nah, untuk itu sekali lagi ucapkan terima kasih. Dan selanjutnya, pertemuan selanjutnya Bapak akan membahas tentang hak dan kewajiban pada norma. Hak dan kewajiban pada norma. Ada yang sudah tahu hak itu apa dan kewajiban itu apa? Kewajiban sesuatu yang kita kalau hak baik itu adalah pelajaran saya untuk minggu depan. Terima kasih sekali lagi untuk kalian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, dipimpin oleh satu orang biar kita selamat sampai tujuan. Doa dimulai. Selesai.
Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.